Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Perkenalkan, nama saya YEKA, dan kali ini saya akan membahas cari profit di trading forex itu gampang. Ya, kenapa saya bilang gampang? Misal gini, kita putuskan pairnya apa, kemudian posisi kita misalkan buy euro USD satu lot misalnya. Nah, ketika grafiknya setelah kita open position buy, grafiknya ini naik, floatingnya udah biru, it means itu kita sudah profit. Jadi bagi saya semudah itu mencari profit di trading forex. Terus yang susah apa? Yang bagian susahnya adalah ketika kita open posisi dan arahnya salah dan floatingnya merah. Jadi misalkan kita buy euro USD dan kemudian grafiknya lalu turun. Ini adalah bagian susahnya. Apa yang harus kita lakukan ketika arah kita salah? Setelah kita menganalisa, memprediksi ataupun menebak, kemudian kita ambil posisi dan arahnya berbeda, arahnya salah, berlawanan. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah bagian yang paling susahnya. Dan ini adalah yang harus dilatih semakin banyak. Kenapa? Karena misalkan arahnya salah, apa yang harus kita lakukan? Cut loss kah? Cut loss di berapa poin kah? Nunggu sampai berapa? Mau floating dibiarin sampai berapa? Sampai floating berapa persen dari margin Anda? Ataukah averaging kah? Anda akan ambil posisi buy lagi di bawah? Atau hedging kah? Anda ambil posisi sell dengan lot yang sama? Ataukah karena floatingnya udah terlalu dalam, Anda inject lah? Atau dibiarin, terserah grafiknya mau sampai kapan? Kalau selamat ya selamat, kalau habis ya habis. Mau sampai seberapa, mau bagaimana, ini adalah bagian susahnya. Jadi yang harus kita pelajari adalah bukan bagaimana mencari profit di trading forex, tetapi bagaimana kita mengatasi ketika kita ada salah arah, ketika kita perlu yang namanya money management. Karena bagi saya skill nomor satu di trading forex itu bukan menebak tren atau arah atau nilai di sekian, nanti ini tren sampai sekian, kemudian ini sideways. Skill nomor satu di trading forex adalah money management. Anda boleh tanya ke siapapun master trader di dunia ini, ujung-ujungnya adalah money management itu nomor satu. Artinya apa? Pertama, pun kita setelah yakin dari posisi yang kita ambil, open position, let's say buy atau sell, karena kita menebak grafiknya antara lagi naik atau turun, kemudian terjadi salah arah. Ketika lot kita tidak terlalu besar, maka ketariknya bisa lumayan jauh atau masih bisa aman. Kalau lotnya terlalu besar, pasti deg-degan, makan margin itu sangat cepat floatingnya. Kemudian selain lot, kemudian apa yang kita lakukan? Kita perlu pasang stop loss nggak? Mitigasi risiko. Stop loss ini adalah bagian dari manajemen risiko. Ketika kita salah arah, ketika salah menebak, let's say, atau salah analisa, maka berapa harga yang mampu kita bayar. Kalau kita nggak mau bayar harga atas kesalahan kita, maka yang akan terjadi adalah kita akan habis atau hilang semua uang kita. Semua apapun di muka bumi ini, bisnis trading apapun menggunakan konsep yang sama. Ayo kita belajar bukan hanya tentang mencari profitnya, tetapi mitigasi risikonya, money management, mengelola keseluruhan pertandingannya. Sama seperti misalnya gini, kalau cetak gol di sepak bola itu pasti Cristiano Ronaldo udah paling keren misalnya. Tetapi memang tidak perlu seorang Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol di sebuah sepak bola. Kita bisa menjadi pencetak skor di pertandingan sepak bola. Tetapi yang kita perlu tahu dari seorang Cristiano Ronaldo adalah bagaimana dia berlatih, bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengalami repetisi ribuan atau mungkin jutaan kali belajar menendang, mengoper, heading, mungkin latihan fisik, kemudian belajar passing, shooting, dan lain-lain. Itu adalah hal yang dia mau bayar, dan akhirnya dia menjadi pemain hebat saat ini, pemain yang sangat terkenal.
Nah, sama juga halnya dengan di trading forex. Fokus kita harusnya bukan tentang mencari profit, karena it's just the easy part dalam sebuah trading forex. Kita harus belajar semuanya. Bagaimana mengenai pengambilan keputusan jumlah lot yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menganalisa. Memang perlu menganalisa, tetapi stop lossnya di berapa. Kita nyamannya stop loss di berapa persen dari margin kita. 1%, 2%, 5%, 10%, 50%. Itu adalah hal yang harus kita pelajari dan harus lakukan sebenarnya. Bukan tentang, ini pasti kesini nih, dan kemudian tebaknya benar, ya sudah, selesai, dapat profit. Tetapi ketika salah, itu seperti apa? Pengambilan keputusan juga, misalnya kalau lot kita tidak terlalu besar, maka kita masih bisa averaging atau hedging, atau kita tunggu sampai wave selanjutnya lewat, kemudian baru kita ambil averaging lagi misalkan. Ini masih sangat luas permainannya, bukan hanya tentang profit or loss, bukan hanya tentang menang atau kalah, rugi banyak atau untung banyak. Sangat sempit sekali ketika trading forex diumpamakan seperti judi, uang cepat, uang mudah. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi forex bukan tempat yang tepat untuk kita memperoleh uang dengan cepat dan besar, karena sejatinya tidak seperti itu cara bermainnya. Ayo kita dalami dulu bagaimana trading forex ini bekerja, barulah untuk profit itu sebenarnya hanya menjadi efek samping bagi saya. Jadi karena permainan kita bagus, karena passing kita oke, yang namanya passing itu ada bisa diserobot, di tackling, itu biasa. Jadi kita open posisi dengan stop loss itu tidak dosa. Sehingga kalau ada teman-teman yang profit biru-biru di screenshot, memangnya kalau merah itu dosa? Salah. Ini menjadi mindset yang kacau di dunia trading forex. Tidak seperti itu. Harusnya stop loss itu hal yang wajar. Sama seperti pemain sepak bola, kita shooting off target itu ya nggak apa-apa. Kadang on target, kadang ada yang mencuri bola, kadang mungkin passing kita kurang akurat, it's okay. Tetapi keseluruhan pertandingannya itu berjalan dengan baik, ball possession dipegang oleh kita, kemudian mungkin shot on targetnya ada lebih banyak kita. Itu semua secara probability akan membuat jumlah kemenangan kita menjadi lebih besar daripada jumlah kekalahan kita. Jadi ada banyak hal yang lebih dalam dari trading forex yang harus kita pelajari dari sekedar mencari profit. Mungkin itu sharing singkat dari saya. Yang mau belajar lebih lanjut, belajar bareng-bareng, boleh kontak saya di WA. Di sini kita perdalam mengenai trading forex, bukan hanya tentang screenshot biru-biru. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye, thank you.